pemaparan dari perwakilan universitas di Tiongkok. Lalu sesi 2 adalah pemaparan dari perwakilan universitas di Indonesia. Oke, mohon maaf sebentar. Oke. Pada sesi 1 kita akan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai internasionalisasi pendidikan tinggi lewat pemaparan dari Hebei International Studies University, Xiamen University, Hefei University of Technology, Northeast Normal University, dan Fujian Polytechnic Normal University. Kita juga akan menyimak pemaparan mengenai perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Tiongkok, dan kami berharap sesi ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peluang studi, kerjasama akademik, pertukaran mahasiswa, serta penguatan hubungan pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok. Dengan hormat, saya persilakan kepada Ibu Fitria Indah dari Tianjin Foreign Studies University selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi 1. Kepada Ibu Indah, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu, kita sekarang memasuki sesi utama dari acara, yakni pemaparan dari para narasumber yang akan memperkenalkan profil universitas masing-masing. So, ladies and gentlemen, we will now proceed to the main session of this event, namely the presentation from our distinguished speakers who will introduce the profiles of their respective universities, including institutional strengths, academic programs offered, as well as important information regarding scholarship and study opportunities for international students. Dalam sesi ini, Bapak Ibu akan diberikan waktu masing-masing narasumber 15 menit. Kami mohon dengan sangat untuk memaksimalkan waktu 15 menit. So in this session, each speaker will be allowed approximately 15 minutes to deliver their presentation. After all 5 speakers have completed their presentations, we will move to the Q&A sessions. Participants may submit their questions either by using the raise hand feature or by typing them directly into the chat box provided. Bapak Ibu, setelah masing-masing narasumber memberikan presentasi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kami mohon mungkin bisa mencatat atau seandainya sudah ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan di kolom chat box. Ladies and gentlemen, without further ado, the first presentation will begin with Hebei International Studies Universities. I would like to invite our first speaker, Ms. Zhang Ximing, Program Officer at the Division of International Cooperation and Exchange, Hebei International Studies University. Ms. Zhang, the floor is yours. Good morning, everyone. This is Roxanne from International Office, and I'm very honored to be here today on behalf of Hebei International Studies University, or simply HISU. First of all, I would like to express my sincere thanks to the organizer for inviting us to participate in this wonderful event. Today, I would like to briefly introduce our university and, more importantly, share with you the study opportunities and internship opportunities that ISO can offer to Indonesian students and teachers. Before I continue, I would like to invite everyone to watch a short video about Hebei International Studies University. This video will give you a better understanding of our campus, our students, and our international atmosphere. Now, please enjoy the video. It's about an 8 minutes promotional video. HISU boasts a cultural diversity and combines education, research, and industry in a globalized manner, hence attracting international teachers and students from all corners of the world.
Kyushu is an intelligent campus with research and innovation as a dynamic engine, and it is fully capable of generating new quality productivity. Kyushu is a well-famed for application-oriented education that has benefited tens of thousands of talented, compound, and internationalized graduates. This has satisfied the needs of the countries adhering to the BRI, Community of Shared Future for Mankind, dual circulation, and coordinating development of the Beijing-Tianjin-Hebei region. Kyushu was founded in 1998 and boasts 16 sub-schools with 32,000 students and 1,460 teachers with masters or doctoral degrees, 223 foreign experts, and 75 foreign language courses are offered. The number of language courses offered by our university ranks the second among Chinese universities and first among private universities worldwide. At the same degree, 134 undergraduate programs for bachelor's or associate degrees covering 8 disciplines of arts, economics, management, teaching, art, medicine, engineering, and science, with 10 foreign academicians ranking the first in number of private universities in China. Kyushu has conducted a cooperative exchange with 427 international renowned universities and 32 well-known enterprises from 82 countries for promotion in bachelor, master, and doctoral degrees, academic research, integration of industry and education, presenting distinct characteristics of applied and international education. Since the establishment of Kyushu, 21 graduates have worked as translators for Chinese and foreign heads of state. Leaders at all levels and well-known scholars at home and abroad have visited Kyushu 267 times for inspection and guidance. Among them are ambassadors, envoys, and counselors from 26 countries' embassies in China, as well as 17 representatives from various ministries of education, health, science and technology, commerce, and state affairs. School leaders, experts, and professors from 171 international universities have also come to our university in pursuit of cooperation. 8 leaders from Spain, the Dominican Republic, Croatia, Cuba, China, and other countries have met with our university leaders separately in Beijing and highly praised our university's achievements in international exchanges and cooperation. In 2013, when Chinese President Xi Jinping was inspecting in Zhengding, a suburban county of Shijiazhuang, he kindly met with Xie Jinkai, a student studying at Kyushu. He said approvingly, "This university is just located in Shijiazhuang City. It is good to study a foreign language, and our nation is search of such talents. So study hard and make your contribution to the country in the future." In 2020, President Xi Jinping wrote a letter in reply to the foreign expert of Kyushu. "I have received your letter and hurriedly send my sincere greetings to all the foreign experts in the university, and I hope that you will continue to contribute to the promotion of Sino-foreign friendship." At the 2024 World Conference on Higher Education, Cuban President Díaz-Canel met with Kyushu President Sun Jianzhong in Cuban Great Hall of the People and reiterated that in his next visit to China, he would definitely drop in at Kyushu. Oscar Arias Sanchez, President of Costa Rica, the winner of the Nobel Peace Prize, met with the academician Sun Yanzhong at his official residence and said, "The development of Kyushu is a model for private higher education institution in the world, and I hope it could become a world-class university."
KISU is striving to create a model that leads the direction of China applied and international universities. KISU covers an area of 2,600 mu, with a total construction area of 1.51 million square meters and 139 buildings above 9,000 square meters. It is a demonstration zone for the integration of industry and education, and an international park in the capital city of Hebei province to attract and incubate international high-end technologies, talents, and projects. The zone has the largest provincial foreign experts apartment that can accommodate 2,000 people, a 5-star guest house that integrates accommodation, catering, conferences, leisure, and entertainment, an international-friendly hospital integrating medical treatment, teaching, scientific research, talent introduction, and drug introduction. The capacity of Universal Library is 6 million volumes of traditional books and 50 million e-books. The Fenlong Academy Museum inherits a millennial culture. The Natarium and Gymnasium are capable of hosting Olympic events, respectively. An international gallery can hold 8,000 people. This is a smart campus of automated, intelligence, studio, professional corporate training rooms and laboratories, with an access to 10 gigabit network, gigabit desktop, both wired and wireless. There are 777 smart classrooms composed of dual-screen smart blackboards, intelligent monitoring, and face recognition equipment, and wireless, and 5G network base station integration. There is a big data center, private cloud pool, and a 3-in-1 blockchain information storage cabin. The Smart Management Decision-Making Cabinet integrates all databases of the campus, forming a modernized system of governance. Mountains or seas cannot distance people with common wills. KISU is willing to work with any educational institution in the global community that shares destiny for common development, a win-win cooperation, and make new contributions to the development of world education. Thank you very much for your time. And now, can you please show the slide on it, please? Today, I would like to especially focus on two topics. So the first, I will illustrate the opportunities for Indonesian students to study with us. And second, the opportunities for Indonesian teachers to teach and intern at KISU. So, first, at HRSU, we provide several pathways for international students. First, the Chinese language program. So this program is the most popular program of our university, and the tuition fee is about 7,500 RMB per semester, making it one of the most affordable Chinese language programs in China. No HSK score is required. Even if you have never studied Chinese before, you can join the program. Besides learning Chinese in the classroom, students can also experience traditional Chinese culture through activities such as Chinese calligraphy, tea culture, like paper cutting, traditional painting, and cultural visits to Beijing and other famous cities. We believe that the language learning should happen both inside and outside the classroom. And second, the undergraduate degree programs. The international students can study business, finance, computer science, education, media, artificial intelligence, and many other majors at KISU. The tuition fee is about 23,000 RMB per year. And accommodation is very affordable, with double rooms costing only 2,000 RMB per semester.
For students who need to improve their Chinese, we also provide a Chinese preparatory program before they beginning their degree studies. The third, exchange programs. For our partner universities, we offer 1 semester and 1 year exchange programs. The students may receive tuition waivers according to agreements between the two universities. Students with a little or no Chinese background can study Chinese language courses, while students with higher Chinese proficiency can also take professional courses together with Chinese students. This is wonderful opportunity to experience university life in China and make friends from all over the world. So now I would like to introduce a very exciting opportunity for our Indonesian friends. As the relationship between China and Indonesia countries to develop, the demand for Indonesian language talents in China is increasing rapidly. At HISL, near 200 students are currently learning Indonesian language and Indonesian culture. Every year, this number is continuous growth. Therefore, we sincerely welcome Indonesian graduates and young teachers to join us as Indonesian language teaching interns. So, what we can offer? First, you will gain valuable international teaching experience. Second, you will have an opportunity to introduce Indonesian language and culture to Chinese students. Third, you will work in a truly international environment with teachers and students from many different countries. And fourth, our university provides supports with accommodation, visa procedures, and daily life on campus. And finally, outstanding interns may have opportunities for long-term cooperation and future employment at our university. I always say that teaching in China is not simply a job, it is also an opportunity to become a culture ambassador and a bridge of friendship between China and Indonesia. So now, China and Indonesia have enjoyed a long history of friendship and cooperation. Education and culture exchange are important foundations for our future partnership. At Hebei International Studies University, we sincerely welcome more Indonesian students to study in China and more Indonesian teachers to join our university family. This is the end of my speech. Thank you very much for your attention. Welcome to Hebei International Studies University and welcome to China. Thank you. Thank you so much, Ms. Zhang Ziming, for the very informative presentation on the profile of Hebei International Studies University. Bapak Ibu, dari pemaparan kita dapat melihat bahwa Hebei International Studies University menawarkan 2 program utama, yakni mengundang Bapak Ibu yang berkenan untuk berkuliah di sana sebagai mahasiswa mulai dari program S1 sampai S3, termasuk juga untuk Bapak Ibu yang ingin kemudian mengajar di universitas di Tiongkok. Dari pemaparan juga kita bisa melihat bahwa pengeluaran untuk baik biaya hidup maupun biaya perkuliahan cukup terjangkau. Jadi nampaknya universitas ini, Hebei International Studies University, dapat menjadi profil yang cukup menarik untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin berkuliah di sana. Ladies and gentlemen, from the presentation, we would like to know that Ms. Zhang Ziming introduced Hebei International Studies University and invite all of us to study in this university, or if you have a good profile, you can apply for teaching in this university. And as the area of this university in the north of China, the funding or the funding of one of the semester is only 2,500 RMB. That is not too high for international students, so you can
prefer to this university to study or to work in China, in the north areas of China. Yes, thank you so much for Ms. Zhang Ziming. Next, I would like to go on to our second presenter. Our next presenter is Dr. Surinah STP Mlit, an Indonesian language teacher at Xiamen University. So she is not only engaged in teaching the Indonesian language in China, but also serve as a vital academic liaison facilitating communication and cooperation between Xiamen University and the universities in Indonesia, as well as various educational institutions in China. Her role is highly aligned with the theme of today's event. So without further ado, we now warmly invite Dr. Surinah to present an overview of Xiamen University. Dr. Surinah, the floor is yours. I would like to add 15 minutes of the presentation. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah sudah terdengar suara saya? Ya, Sudah, sudah Ibu. Bu. Sudah, oke. Kita mulai. Saya perkenalkan dulu, saya Surinah dari Xiamen University. Universitas ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri unggulan di Tiongkok dan masuk dalam peringkat 200 besar versi US News dan 300 besar versi QS dunia. Dan juga sangat terkenal sebagai kampus terindah di Tiongkok. Presentasi saya terdiri dari 4 bagian, yaitu asal-usul, nuansa, edukasi, dan pendaftaran. Nah, kita mulai dengan asal-usul dari Xiamen University, yang berikutnya akan saya tingkat dengan XCMU. Kita mulai dari tokoh pendirinya XCMU, yaitu Mr. Tan Kah-ki atau Chen Jiakeng Xiansheng. Beliau adalah seorang pemimpin Tionghoa perantauan di Asia Tenggara yang sangat terkenal dalam sumbangsinya dalam pendidikan. Beliau terkenal dengan semboyannya rela melepas seluruh harta kekayaan pribadi demi membangun university, termasuk Xiamen University dan juga berbagai university di Fujian dan sekolah menengah di Fujian. Nah, kota Xiamen terletak di pesisir tenggara China. Dulunya dikenal sebagai Amoy, mungkin di negara barat. Kalau di Indonesia terkenal sebagai Emeng mungkin. Nah, kota ini adalah kampung halaman dari banyak perantau Tionghoa di Indonesia. Karena dia juga merupakan jalur penting dari jalur sutra maritim kuno ya. Dan kalau kita lihat di sini jalanan ini setiap tahun akan biasanya diadakan maraton internasional yang biasanya diadakan di awal tahun. Nah, tentang kota Xiamen, biasa kota Xiamen terkenal dengan iklimnya yang nyaman, udaranya yang bersih, dan dijuluki sebagai museum arsitektur dunia. Kota taman internasional, serta salah satu kota paling layak huni di China. Nah, Xiamen University sendiri didirikan di tahun 1921. XMU adalah perguruan tinggi modern pertama di China yang didirikan oleh orang Tionghoa perantauan. Pada tahun 1937 resmi menjadi universitas negeri. Setelah itu statusnya terus naik menjadi Universitas Nasional Unggulan pada tahun 1963. Setelah itu setiap ada klasifikasi akreditasi, Xiamen University selalu mendapat akreditasi terunggul seperti program 211, 985, dan double first class selalu mendapat akreditasi terunggul. Dan sekarang Xiamen University sudah punya 3 kampus, yaitu kampus Seming, kampus Changzhou, kampus Xiang'an, dan punya 1 cabang university di Malaysia. Untuk cabangnya kita punya manajemen dan pendaftaran yang berbeda. Jadi hari ini saya hanya memperkenalkan tentang Xiamen University pusat.
Untuk bagian kedua, nuansa atau pemandangan indah dari Xiamen University kita bisa lihat di layar ini. Kampus kita benar-benar terletak di samping pantai, jadi tinggal jalan kaki nggak sampai 5 menit sudah sampai ke pantai. Dan lapangan sepak bola yang sangat besar dan juga menghadap ke pantai. Ini bangunan paling tua di Xiamen University, yaitu di Seming kampus. Bangunan ini sudah lebih dari 100 tahun usianya, bangunan pertama yang didirikan. Nah, Xiamen University sangat dekat dengan bangunan ikon Xiamen, yaitu Semau atau Imol, menara kembar di kota Xiamen, tinggal jalan kaki 15 menit dari kampus. Penampakan dari kampus Seming, dan ini gedung rektorat yang berhadapan langsung dengan danau. Di atas di danau itu ada angsa hitam yang sangat terkenal. Berikutnya kalau dilihat dari balik dari sisi danau, inilah penampakan rektorat di senja hari. Berikutnya mengenai kampus Xiang'an. Nah, inilah penampakan kampus Xiang'an yang sangat baru dibangun tahun 2016. Nah, gedung yang paling tinggi di tengah-tengah ini adalah gedung perpustakaan yang sangat indah. Jadi kalau kita belajar suntuk, kita keluar di sini, berdiri di sini dan kita akan melihat pemandangan sangat indah. Jadi mumet-mumet nggak belajar langsung hilang semua pada saat berdiri di sini. Oke, dan di samping sini ada Fakultas Pengajaran Bahasa Mandarin. Ini adalah pusat aktiviti mahasiswa. Ini gedung perpustakaan yang pada senja hari, dan ini gedung perpustakaan pada malam hari. Ini pemandangannya, di sini Fakultas Pengajaran Bahasa Mandarin, dan di sisi kiri dan kanan ini semuanya adalah gedung kelas. Jadi kalau di Xiamen University, mahasiswa S1 akan belajar secara bersama di gedung-gedung ini, bukan di fakultas masing-masing. Mahasiswa program pascasarjana baru belajar di fakultas masing-masing. Penampakan dari atas drone-nya, dan berikutnya ini adalah kampus Changzhou. Kampus Changzhou biasanya sedikit sekali jurusan yang dialihkan ke kampus ini. Tapi kalau misalnya saudara-saudara memilih jurusan desain dengan program belajar medium bahasa Inggris, itu belajarnya di kampus Changzhou ini. Kelebihan dari kampus Changzhou adalah biaya asramanya sangat murah sekali. Dan ini untuk cabang Xiamen University di Malaysia. Ini cabang ya, jadi manajemen dan pendaftarannya semuanya berbeda. Tapi ada kerjasama yang sangat erat antara XMU Pusat dan XMU Malaysia. Ini penampakan dari XMU Malaysia. Oke, ini penampakan malam harinya di XMU Malaysia. Oke. Berikutnya kita ke bagian edukasi. Nah, bagi edukasi, Xiamen University sendiri memiliki 35 fakultas, 17 lembaga penelitian, dan lebih dari 21.000 mahasiswa S1, 20.000 mahasiswa S2, dan 6.000 mahasiswa S3. Tenaga pengajar sekitar 3.000 orang, 73 diantaranya adalah profesor atau associate profesor, dan 15 orang diantaranya merupakan anggota peneliti tertinggi Lembaga Peneliti Nasional Tiongkok. Dan di sini kita juga sudah bisa melihat prestasi-prestasi dari beberapa fakultas di Xiamen University. Misalnya, chemistry, material science, dan engineering telah menjadi 1/mil di peringkat dunia. Ya. Nah, dan selain itu, Xiamen University juga merupakan university pertama yang punya satelit sendiri dan punya kapal sendiri. Nah, kita punya 2 satelit, punya roket, dan punya kapal. Nah,
Kapal kaki juga sudah melakukan banyak kerjasama dengan university di berbagai negara, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Di tahun kemarin 2025, tepatnya di bulan Agustus, juga sudah melakukan kunjungan ke Indonesia. Saat itu membawa mahasiswa dari Tiongkok dan mahasiswa dari Tiongkok dan berbagai negara, termasuk Indonesia juga. Terus melakukan kunjungan ke ke Jakarta dan juga IPB. Saat itu juga kerjasama dengan IPB University-nya, IPB. Nah, ini foto-foto kegiatannya. Nah, berikutnya kita lihat adalah perspektif pertukaran belajar di Xiamen University. Sekarang sudah banyak sekali exchange student, dan kalau untuk mahasiswa pasca sarjana ada 34%-nya adalah mahasiswa internasional. Berikutnya ini ada beberapa pengenalan dari fakultas yang lain, misalkan ada fakultas jurnalistik dan fakultas creativity dan inovasi. Dan juga fakultas perfilman juga kerjasama dengan Indonesia untuk membuat perfilman. Juga kerjasama dengan Pak Hendy ya. Berikutnya kita lihat ini adalah acara pertukaran budaya, dan untuk Yayasan Konfusius di Xiamen University sudah ada lebih dari 16 negara, termasuk di Asia Tenggara. Dan kerjasama dengan dengan university di dunia, Xiamen University sudah bekerjasama lebih dari 284 university, termasuk university di Indonesia. Nah, yang terbaru tahun ini kita mendapat kunjungan dari perwakilan Sumatera Utara dan perwakilan dari kepala sekolah dari ITB, UGM, dan Universitas Pelita Harapan. Nah, kerjasama yang sudah dilakukan antara Xiamen University dengan university di dunia, termasuk UI, Hasanuddin, Unhas, UGM, ITB, UPH sedang dalam proses datang secepatnya akan dilakukan kerjasama. Mungkin saudara-saudara jika ingin kuliah di UPH juga mungkin berikutnya akan bisa mendapatkan double degree dengan Xiamen University. Oke, nah coba kita lihat activity di Xiamen University melalui video berikut ini. Hey everyone, I'm only half an hour away from Xiamen right now. I cannot believe it. I'm so excited to see the city. Let me show you guys the view. Look, it's Xiamen University. I'm gonna be studying here for a while. Okay, welcome. So you're all new students, right? And I want to talk about why you had no choice but to come to Xiamen University. Just like me when I came in 1988. First on this campus that is full of opportunities, learning resources are wealthy and waiting to be explored. Here, countless windows of knowledge allow you to transport dreams into reality. Here, dreams unfold, reality is bold. Don't afraid to fight, success comes near. Windows unfold in all directions, fostering authentic connection and promoting solidarity among us. There you see? Let me see. You did it, Mr. Tan. 这里给我们提供全方位的支持，让我们的
学习生活更加便捷。同学请起餐。在没人看。你好了。Marilla. Hi. Explore a series of fascinating courses to discover the sport that resonates with you. Embrace the enchanting charm of diverse cultures intertwining through this unique window. In the tapestry of friendship and collaboration, we scrape collective stories, overcoming barriers through meaningful communication and share experiences. 感谢厦大这个机会，希望再过20年可以再跑一次，看20年之后的变化怎么样的。来厦大，打开你联通中国的第一扇窗。Oke, Ya, Bu Surina, waktunya 2 menit Ya. lagi ya. Oke. Nah, berikutnya ini asrama kita. Dan ini kepuasan terbaik, Mas University mendapat kepuasan terbaik dari penilaian mahasiswa se-Tiongkok. Dan ini untuk program-program di S1, S2, S3 yang ada di Xiamen University. Untuk saudara-saudara sekalian boleh di-scan QR code-nya. Silakan tinggal di-crop, di-scan untuk mendapat informasi yang lebih detail. Dan ini jurusan-jurusan dengan Chinese Medium Program untuk program S1, jurusan untuk program dengan English Medium Program untuk program S1, dan ini untuk English Medium Program untuk program S1, dan ini untuk biaya di Xiamen University untuk S1-nya biayanya sekitar 20 ribuan sampai 24 sampai 26 ribu, untuk S2 sekian, S3 sekian ya, silakan dilihat. Dan untuk asramanya yang paling murah itu di Changzhou, 1 tahun cuma 1.000-an. Kalau di Xiang'an juga 1.600 sampai 2.000. Kalau di sini sudah agak mahal karena posisinya sangat dekat dengan pusat kota. Untuk biaya makan juga tidak terlalu mahal ya, mungkin setara dengan di Jakarta. Nah, dan ini program-program beasiswa yang ada di Xiamen University. Kita ada beasiswa CGS, beasiswa AUN, beasiswa MOFCOM, beasiswa ASIL, beasiswa Itailu atau terus beasiswa Marine Scholarship dan beasiswa program CGS tipe B. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan beasiswa, coba diperhatikan untuk waktu pendaftarannya tidak boleh lewat dari 15 Februari. Nah, untuk yang program yang lainnya bisa punya waktu yang lebih senggang. Silakan dilihat di sini untuk aplikasi periodnya. Berikutnya, ini ada beberapa beasiswa tertentu, seperti untuk pengajaran bahasa Mandarin, ada beasiswa Chinese Studies Program untuk program PhD, dan beasiswa International Chinese Language Teacher Scholarship untuk program S2. Berikut juga ada beasiswa Fujian Government, dan beasiswa dari kampus sendiri, dan juga beasiswa dari SMUU Sustainable Coastal Development Scholarship. Jadi banyak sekali beasiswa yang bisa didaftarkan dan programnya sangat gampang. Jadi cuma mempersiapkan bahan yang sama, terus tinggal dicentang-centang beasiswanya semuanya, dan kampus kita yang akan mengatur
sesuai dengan prestasinya mahasiswa yang mendaftar. Ini ada webnya, silakan di search, dan ini checklist yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran mahasiswa. Dokumen yang harus dipersiapkan, yang mungkin harus dipersiapkan di semester ini jika ingin mendaftar tahun depan adalah CSCA dan ujian sertifikasi bahasa. Sertifikasi bahasa untuk dengan Chinese medium harus HSK, dengan English medium harus dengan TOEFL atau IELTS. Dan ini tentang tes CSCA-nya. Berikut silakan di crop ya tesnya, dan ini pendaftaran kita bisa tinggal di scan QR code-nya, tinggal dipilih setiap QR code ini kita ada petugas masing-masing yang akan melayani untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian, dan ini dari Fakultas Foreign Language kita juga punya QR code-nya. Oke, penjelasan dari saya. Sampai ketemu di bulan September, dan ini kelas saya di Xiamen University juga ada kelas BIPA, kelas Bahasa Indonesia yang setiap tahun diikuti oleh lebih dari 400 mahasiswa Xiamen University. Jadi kita punya banyak sekali kelas. Ini salah satu kelasnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Surina untuk informasinya. Bapak Ibu, nanti detail website dan sebagainya akan kami share. Mungkin panitia bisa membuat link begitu sehingga peserta yang hadir hari ini kemudian dapat masuk kepada Google Drive untuk mendapatkan beberapa informasi terkini. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan singkat sekali karena waktu kita terbatas. Jadi Xiamen University cukup menjadi kampus yang cukup bagus untuk Bapak Ibu pilih karena sudah masuk ke dalam ranking peringkat dunia. Dan jika Bapak Ibu menginginkan kampus yang cukup nyaman untuk belajar dan tinggal, ini juga salah satu kampus terbaik dan tercantik sebenarnya di China dengan udara yang cukup bersih dan nyaman. So, ladies and gentlemen, CNU belongs to one of the best university and known as the most beautiful campus and the most comfortable area living in China. So if you're looking for a comfortable place to live and study, this university will be on the option. And then Xiamen University currently operates 3 campuses with 2 located in China and 1 in Malaysia. Jadi Bapak Ibu, kampusnya ada 3, 2 di Tiongkok, kemudian 1 ada di Malaysia. Jadi seandainya terlalu jauh ke China bisa ambil di Malaysia, merupakan salah satu cabang. And then one of these universities' key advantages in its relatively affordable tuition, living costs for international students. And in addition, this university also has a strong emphasis on research and innovation, making it one of the China's leading institution in advancing scientific discovery. Jadi Bapak Ibu, selain pada sisi akademis, juga kampus ini sudah terkenal dengan risetnya, termasuk tadi sudah diperdengarkan ada kelasnya tidak hanya akademik tapi juga ada melakukan kunjungan dan ada kelas-kelas kebudayaan. So if you're studying there, it's not only for academic research, but you can also has an experience of studying and learning about Chinese culture and their environment. Saya pikir itu terakhir Bu Surina juga menambahkan bahwa Xiamen University sudah ada banyak sekali partnership dengan seluruh kampus di dunia, termasuk beberapa kampus ternama di Indonesia. So this is one of the best university if you're looking for if your scholarship, for example, looking for the ranking of the university, as Xiamen University has established partnership and collaborative agreements with numerous university and research institution around the world. Baik, Bapak Ibu, saya menuju ke pembicara ketiga. Saya akan undang dari Fujian Polytechnic Normal University. I would like to invite Mr. Muhammad Alwi Arifin, BEd MTC Sol, a lecturer of Indonesian language at Fujian Polytechnic Normal University in Fuqing. So he has extensive experience in teaching Indonesian for foreign speaker and has been actively involved in various academic activities that support the strengthening of
educational relations between Indonesia and China. Bapak Muhammad Alwi Arifin, the floor is yours. 15 minutes, please. Thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih waktunya untuk Ibu Indah untuk memberikan saya sedikit perkenalan dan senang sekali pada hari ini bisa berbagi dengan teman-teman tentang kondisi kampus kami yaitu Fujian Jisu Sifan Shuyen atau Fujian Polytechnic Normal University. Nah, sebelum saya mulai, mari kita sama-sama lihat sedikit video perkenalan tentang Fujian Polytechnic Normal University. Oke. 三福之地，梦想之城，全国闻名城市福清，地处福建东部沿海，闽江口经济圈南翼，东临台湾海峡，21世纪海上丝绸之路核心区，福厦泉国家自主创新示范区，国家生态文明试验区，福建自贸区在此叠加。 福建技术师范学院于2019年6月经教育部批准设置，为福建省人民政府举办的全日制普通本科高校，其前身为福建师范大学福清分校，创办于1977年，2002年开办本科教育，2013年推进向应用型转变。 2021年顺利通过学士学位授权单位与授权专业审核评审。2022年入选福建省一流应用型建设培育高校。2024年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。学校始终坚持以身为本、质量为要、学做合一、全面发展的办学理念。 不断提高应用型人才培养质量。现有全日制学生近13000人，生源来自福建、山西、安徽、湖南等19个省市自治区和印度尼西亚、西班牙、老挝、越南等国家。设有本科专业42个，硕士生培育学科6个，形成了结构优化。 特色鲜明、紧密对接地方产业链的应用型学科专业体系，现有专任教师近800人，拥有国家万人计划领军人才等高层次人才，并培育打造了一批甘于奉献的爱心之师，一支双师双能的魅力之师。学校深度融入区域经济社会发展。 紧贴行业产业发展需求，与工业园区、产业联盟、龙头企业合作共建现代产业学院和产业研究院，建有省“一带一路”对外合作科技创新平台、省高校科研创新平台以及福州市专家工作站、行业技术创新中心等研究机构，在黄渤文化、中日比较、中印尼产业合作。 华侨华人与融通中外文化、工艺美术等研究方面形成了一定特色。设有省高校中华优秀传统文化教育示范基地、人文社科基地和哲学社会科学优秀讲坛、高端人才交流平台等，已形成书香校园、香樟夜话等校园文化品牌项目。 学校主动对接“一带一路”，紧紧围绕中印尼两国双元产业需求，积极开展对外交流合作，先后与包括印尼、日本、泰国、南非等国家和港澳台地区的30多所高校及机构建立了实质性合作关系，设有省高校毕业生创业孵化基地、福州市示范中心支持建设项目。 毕业生就业率保持较高水平，学生在学科竞赛、技能竞赛、创业竞赛、文化体育赛事中屡创佳绩。学校充分依托福建省职教师资培训中心、
福建省中职德育研究中心、福建省职业教育教师发展联盟等平台，协助福建省教育厅统筹全省职教师资培训，并开展研究成训工作，在全省职业院校布局中职附属校、中职基地校和高职合作校，在服务福建省职业教育高质量发展格局中的作用越来越凸显。时间镌刻不朽，奋斗成就未来。满怀豪情的福建技术师范学院全体师生正高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，努力朝着福建职业教育教师的培养摇篮阐教成深度融合的示范基地，服务福建实施国家重大区域战略的重要力量，面向“一带一路”沿线国家和地区开放办学的重要窗口的发展目标阔步前行，努力书写无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的满意答卷。Oke, jadi Fujian Polytechnic Normal University saya posisikan bahwasanya ini kampus kami sudah berdiri sejak tahun 1977 dan juga sudah mulai menerima dan juga meluluskan berbagai lulusan dari berbagai jurusan yang ada di kampus kami. Dan mungkin perlu Bapak Ibu kita ketahui bahwa posisi atau lokasi dari kampus Fujian Polytechnic Normal University itu berada di kota Fuqing, Fuzhou, dan juga di Provinsi Fujian, yaitu masih satu provinsi dengan kampusnya Ibu Surina tadi, yaitu masih di Provinsi Fujian, cuman kita masih berdisir sedikit ke selatan sini begitu. Dan posisi kampus kami sekarang berada di kampus Humasan dan juga ada kampus Sejusan. Nah, dan ini adalah salah satu gambar kampus kami. Dan mungkin kalau teman-teman semuanya ketahui, kota Fuzhou ataupun khususnya itu kota Fuqing itu merupakan salah satu kota yang mana memiliki sebutan sebagai kota diaspora, yang mana maksudnya adalah kota yang memiliki diaspora terbanyak di Tiongkok. Jadi banyak diaspora Tiongkok atau perantauan-perantauan Tiongkok itu berasal dari kota Fuqing. Bahkan kalau kita ketahui penduduk dari populasi penduduk dari kota Fuqing itu hampir sebagian besar itu berada di luar Tiongkok atau di luar Fuqing khususnya. Jadi mulai dari di Indonesia juga banyak perantauan-perantauan yang mereka berasal atau asalnya itu dari kota Fuqing ini begitu. Dan kampus kami sekarang ini adalah salah satu gambar posisi kampus kita sekarang, yaitu Fujian Polytechnic Normal University, dan kita bisa ketahui posisinya mungkin cukup strategis dan cukup nyaman juga, yang mana bertepatan pas berada di samping Gunung Wuma di sini. Ini adalah Gunung Wuma yang salah satu gunung yang cukup terkenal juga, meskipun tidak begitu tinggi tapi cukup cocok untuk kita tinggal di sampingnya begitu. Nah, ini adalah pandangan-pandangan kampusnya. Ini adalah kampus kita mulai dari gerbang dan juga gor olahraga dari Fujian Polytechnic Normal University. Kemudian di sini juga ada perpustakaan kami, perpustakaan kita yang mana kita bisa gunakan untuk kita belajar sendiri atau membaca buku untuk mendalami pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di kampus begitu. Dan juga di samping ini juga ada salah satu ruang kelas kita ataupun gedung pembelajaran atau gedung belajar mengajar kita yang ada di sini, dan juga gedung-gedung praktek juga di sekitar sini. Nah, jadi di sini semuanya. Dan juga berikutnya ini ada, kita lihat barusan kita ada dari tampak depan posisinya, kemudian di sini ada gedung pusat kegiatan dan juga gedung kantin, dan ini juga ada gedung-gedung asrama kita begitu, gedung-gedung asrama kita. Nah, ini juga salah satu pintu gerbang ketika kita memasuki kampus atau tiba di kampus kita akan memasuki salah satu pintu gerbang kita yang ada di sini.
Nah, ini juga kegiatan-kegiatan, berbagai tampilan-tampilan dari beberapa kampus kami gitu. Dan ini ada pusat outdoor olahraganya atau lapangan basket yang outdoor kita. Kemudian ada juga di sini ada lapangan tenisnya dan juga di sini ada salah satu gedung rektorat yang namanya Gedung Lin Lianxing begitu. Nah, karena seperti yang disebutkan tadi bahwasanya kota Fuqing itu merupakan salah satu kota diaspora Tiongkok yang mana memiliki banyak diaspora Tiongkok yang sekarang berada di luar Tiongkok, baik itu di Indonesia, di ASEAN atau di negara-negara lainnya yang mana bisa memiliki keunggulan tersendiri. Kita bisa memiliki banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan milik diaspora mereka dan juga kita juga memiliki kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Nah, untuk fakultas kita di sini memiliki total ada 13 fakultas. Ada 13 fakultas di sini. Jadi mulai dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, kemudian Fakultas Hukum dan Budaya yang mana menjadi Fakultas International Students kita yang mana nantinya apabila teman-teman masuk ke ataupun belajar di Fujian Polytechnic Normal University itu akan bergabung di School of International Student. Dan juga kita juga ada School of Art Media, kemudian School of Education, kemudian Foreign Language, dan juga School of School of Food and Pioneering, dan juga Physical Education, Big Data, dan Artificial Intelligence. Nah, ini adalah fakultas-fakultas yang kita miliki di Fujian Polytechnic Normal University. Jadi, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus kita, itu bisa memilih fakultas-fakultas yang diinginkan atau yang tertarik dengan fakultasnya beserta jurusan-jurusan yang kita miliki di sini. Jadi seperti halnya kita bisa masuk di jurusan International Economics and Trade yang mana sekarang juga ada beberapa mahasiswa-mahasiswa kami yang dari Indonesia ataupun dari negara lainnya yang juga masuk di Economic and Trade dan juga ada juga yang di Financial Management dan juga ada juga di Arts and Craft, kemudian ada juga di Network and New Media. Ini adalah salah satu jurusan yang mungkin cukup baru di sini dan juga memiliki peluang-peluang yang cukup besar ketika nantinya sudah menyelesaikan pendidikan. Dan juga bisa diketahui bahwasanya kampus kita juga merupakan kampus ataupun universitas, satu-satunya universitas di Fujian yang memiliki jurusan bahasa Indonesia begitu. Jadi di sini kita sudah memiliki program studi bahasa Indonesia dan saat ini masih satu-satunya yang ada di Provinsi Fujian begitu. Makanya bisa kita ketahui kampus kita juga memiliki banyak kerjasama dengan beberapa universitas-universitas yang ada di Indonesia. Seperti halnya Universitas Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta, baik itu Universitas Kristen Petra, dan juga kita juga memiliki kerjasama dengan universitas ataupun Politeknik Pariwisata Bali, dan juga kita memiliki kerjasama juga dengan Universitas Negeri Semarang dan berbagai universitas-universitas lainnya begitu. Nah, sampai saat ini kita hampir setiap tahun memiliki program pertukaran pelajar dengan Indonesia. Jadi untuk teman-teman Indonesia yang akan nantinya kuliah di kampus kami tidak perlu khawatir apabila memiliki rasa rindu dengan kampung halaman karena yang pasti di sini bisa kita memiliki teman yang cukup banyak juga dari Indonesia begitu. Nanti juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Dan saat ini kita sudah memiliki lebih dari 120 mahasiswa internasional, baik yang mana hampir sebagian besar itu berasal dari Indonesia. Begitu, ada juga yang dari Vietnam, ada dari Laos, Jepang, Rusia, Tajikistan, Kamboja, dan juga negara-negara lainnya. Dan kita sampai saat ini terus meningkatkan pendidikan kita untuk international student. Makanya hampir setiap tahunnya jumlah dari peserta didik kita yang dari luar negeri ataupun dari luar Tiongkok itu semakin lama semakin meningkat begitu.
Nah, begini, dan ini juga partner-partner kita di Indonesia, seperti yang tadi disebutkan, mulai dari Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Semarang, Bali Tourism Politeknik, kemudian ada juga IPB, Institut Pertanian Bogor. Ini adalah salah beberapa partner-partner kita di Indonesia, yang mana hampir dari partner-partner kita setiap tahunnya juga kita ada berbagai kegiatan, baik itu pertukaran pelajar dan juga dosen, dan kampus kita juga memiliki kegiatan-kegiatan yang kita siapkan untuk teman-teman ketika datang. Jadi contohnya di sini beberapa kegiatan-kegiatan yang diadakan di kampus kita. Jadi contohnya ada summer camp, ada juga winter camp. Contohnya pada tahun 2023 kemarin kita mengadakan winter camp di sini di kampus kita untuk teman-teman yang datang ke sini, dan juga ada juga summer camp untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar yang belajar bahasa Mandarin di Thailand untuk datang ke sini, dan juga kita juga memiliki interaksi dengan teman-teman baik itu yang datang summer camp ataupun dengan yang sedang menempuh pendidikan di kampus kita begitu. Nah, dan juga contoh kegiatan lainnya ada juga pada tahun 2024 ada juga di sini China Indonesia Youth Exchange Program. Jadi kita memiliki program pertukaran pelajar yang mana menggabungkan antara mahasiswa dari Tiongkok dan juga dari Indonesia untuk sama-sama mengikuti camp atau program pertukaran yang diadakan di dua negara, yaitu di Indonesia dan juga di Tiongkok. Jadi teman-teman yang di Indonesia datang ke Tiongkok secara bersamaan, kemudian yang sama-sama dari Tiongkok ikut ke Indonesia untuk melanjutkan campnya begitu. Dan juga di sini ada juga Coaching Your Exchange Camp yang juga diadakan di kampus kita pada tahun 2024 kemarin. Dan juga kita di sini ada Sunken Sulu. Nah, ini adalah program winter camp yang mungkin teman-teman juga pernah dengar ketika ada di Indonesia. Dan untuk kegiatan lainnya yang biasa kita adakan atau diadakan oleh teman-teman yang dari Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di sini, kita ada memiliki festival budaya yang mana saat ini sudah diadakan kurang lebih 3 kali, yang mana secara rutin kita adakan setiap tahun, yang mana menjadi panggung untuk teman-teman berkreativitas gitu. Jadi kita selain belajar berfokus kepada jurusan kita atau pelajaran kita di kampus, kita juga memiliki kesempatan untuk berekspresi, dan kita bisa menyediakan panggung itu untuk teman-teman berekspresi dan juga menjadi penghubung antara mengenalkan budaya Tiongkok kepada teman-teman yang ada di budaya Indonesia kepada teman-teman yang ada di kampus kita begitu. Dan ini juga salah satu program pelatihan yang mana dari mahasiswa atau pelajar-pelajar dari Bank China Friendship Association yang datang berkunjung ke kampus kita. Dan ini juga ada salah satu kegiatan China ASEAN Youth Cultural Exchange Camp yang mana juga diadakan pada tahun 2025 kemarin, juga diadakan di kampus kita. Nah, kemudian pada kegiatan terbaru kita pada bulan lalu juga pada festival budaya Indonesia kita yang juga kebetulan dihadiri yang sangat kita ketahui oleh Ibu Iren sebagai Wakil Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia begitu. Dan untuk kedepannya kita harapkan teman-teman bisa ikut bergabung dengan kita dan mengisi kehidupan ke kampus kita dan juga mengisi kegiatan-kegiatan di kampus kita begitu. Nah, jadi ini kurang lebih tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita. Jadi teman-teman jika ingin melanjutkan studi di kampus kami, di sini yang pertama itu kita memiliki berbagai jurusan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan keinginan dan juga ketertarikan teman-teman semua. Jadi semua jurusan yang kita ada di Fujian Polytechnic Normal University itu kita bisa menerima mahasiswa internasional, dan juga kita semuanya itu akan bergabung dengan mahasiswa di Tiongkok. Jadi selain bisa meningkatkan kemampuan kejuruan kita juga secara tidak langsung bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarin kita, karena kita juga kan setiap harinya berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswa yang native speaker-nya itu sebagai berbicara bahasa Mandarin begitu.
Dan juga di kampus kita juga memiliki berbagai beasiswa, baik itu dari beasiswa Provinsi Fujian, baik itu dan juga pemerintah Fuzhou, dan juga kita ada juga beasiswa dari kampus atau beasiswa dari rektorat kampus gitu. Jadi berbagai beasiswanya bisa teman-teman coba daftarkan atau aplikasikan ketika ingin melakukan pendaftarannya begitu. Dan juga semuanya pendaftarannya sekarang juga bisa dilakukan dengan online. Dan juga ini adalah kontak-kontak yang bisa dihubungin oleh teman-teman mulai dari websitenya, website kampus kita di www.fpnu.edu.cn begitu. Dan juga ada untuk narahubungnya bisa menghubungi nomor yang disediakan di sini. Dan juga kalau teman-teman ingin bisa mengetahui lebih lanjut tentang informasi tentang Fujian Polytechnic Normal University, kita bisa scan barcode yang ada di sini. Ini adalah salah satu WeChat official account kita yang mana akan secara bertahap terus memberikan informasi terbaru tentang kampus kita begitu. Nah, begitu. Jadi di Baik. sini kita perkenalannya tentang Fujian Polytechnic Normal University, dan kampus kita sampai sekarang sudah memiliki banyak kerjasama tidak hanya di kampus dengan kampus saja, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Tiongkok. Jadi ketika mahasiswa-mahasiswa baik itu internasional ataupun lokal yang sudah menyelesaikan pendidikannya itu bisa tidak perlu ragu untuk proses selanjutnya ketika sudah lulus, baik itu untuk masuk ke Baik, dunia terima kasih pekerjaan, banyak. begitu. Heeh. Iya. Oke, 1 mungkin menit lagi sampai Pak Alwi ya. baik, Bu. Oke, Bu. Jadi teman-teman ketika di sini setelah selesai pendidikannya, kampus juga akan dengan senang hati membantu teman-teman untuk melanjutkan karirnya. Jadi dengan program-program atau kerjasama-kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik itu yang ada di Fuzhou ataupun yang ada di Fujian, bahkan beberapa program-program kerjasama yang ada di Indonesia atau perusahaan Indonesia, kita bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan karir-karir yang sesuai dengan kreativitas teman-teman begitu. Mungkin Iya. cukup di sini, apabila nanti ada pertanyaan kita lanjutkan di sesi tanya jawab nanti. Oke. Terima kasih Bapak dan Terima Ibu kasih sekalian. banyak Pak Alwi, luar biasa informasinya cukup detail Bapak Ibu. Tapi saya mohon maaf karena terbatas dengan waktu, jadi saya harus tapi nanti Bapak Ibu semua detail informasi yang sudah dibagikan, ada link kemudian website akan kami share nanti di Google Drive, dan Bapak Ibu mungkin ada di chat box, nanti akan kita share bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang terakhir di FPNU, kampusnya juga berada di lokasi yang cukup strategis, udara yang cukup oke, karena berada di lokasi pegunungan apa tadi ya, Wuji ya kalau nggak salah ya. Jadi kemudian iya, baik. So I would like to inform a little bit that Fujian Polytechnic Normal University or FPNU actually has a long history, has been established in 1977. So it reflects the extensive experience in higher education and academic development. So this university is located in Fujian province, a region known with its pleasant climate and comfortable living environment. And the location is near of Wuma Mountain, so offering a peaceful and conducive atmosphere for learning. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mencari lokasi yang lebih tenang, nyaman untuk belajar, kampus ini bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup oke. Kemudian tadi Pak Alwi juga sudah menerangkan bahwa kampus Fujian atau FPNU sudah memiliki banyak partnership, baik dari institusi dalam negeri dan luar negeri, termasuk juga dengan industri-industri terkait. Jadi mungkin untuk secara karir dan untuk melanjutkan studi atau pekerjaan akan lebih juga sangat oke. So this Fujian is has already got a strong global connections with all of the university around the world. So it's gonna be a good opportunity for students looking for an educational experience in welcoming environment with a more international atmosphere. Satu lagi tadi ada additional advantages dari kampus ini adalah terkenal dengan kota diaspora begitu. Jadi ada banyak mungkin Bapak Ibu yang ingin lebih punya international environment bisa masuk ke kampus ini. So this Fujian is also a home
and one of the largest overseas Chinese communities in the world, especially in China. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian informasi singkat tentang FPNU. Nanti bisa langsung dicek di website yang sudah ada, atau bisa scan barcode. Oke, kami akan langsung kepada pembicara keempat, yaitu berikutnya ada Ibu Desi Natalia. So I would like to invite for Ibu Desi Natalia BEd MT Chisol, a lecturer and researcher in the field of language education with strong expertise and extensive teaching experience in both Indonesian and Mandarin language. So without further ado, I now warmly invite Bu Desi Natalia to present an overview of Hebei University of Technology. The floor is yours. Oke, terima kasih Bu Indah. Bisa dengar ya suara saya Ya, semuanya? bisa Ibu. Oke, terima kasih. 各位来宾，大家上午好。Kepada yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin semuanya, selamat pagi menjelang siang ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memperkenalkan tentang Universitas Teknologi Hebei, Hebei University of Technology, bahasa Mandarinnya dikenal dengan Hebei Kongye Daxue. Oke, dan kebetulan saya adalah dosen BIPA ya di universitas ini. Saya sudah di sini 5 tahun, jadi saya sangat senang sekali untuk berbagi dan mempresentasikan Universitas Teknologi Hebei kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Presentasi saya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu tentang Kota Hebei, tentang universitas ini, kemudian juga tentang program-program untuk mahasiswa-mahasiswi internasional, dan juga bagaimana cara apply, kemudian apa saja syaratnya, dan juga yang terakhir tentang macam-macam fasilitas yang kampus ini miliki. Tentang Kota Hebei, kita bisa lihat untuk peta di sini ya. Kota Hebei sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Anhui, kemudian terletak di, kita bisa lihat di bagian tengah, lebih ke timur daripada Tiongkok, kemudian memiliki luas daerah sekitar 1.445 km persegi, kemudian juga penduduknya sekitar 10 juta jiwa. Lalu juga Kota Hebei merupakan kota metropolitan. Ya, di sini basis utama industri manufaktur maju, kemudian juga sangat layak dihuni karena keindahan alam, kemudian perbedaan 4 cuaca juga sangat jelas di sini. Kemudian juga pusat dari transportasi nasional, ya juga rumah dari universitas bergengsi. Tentang Hebei University of Technology, kita bisa lihat dari sejarahnya, ya, sudah didirikan sejak tahun 1945, kemudian pada tahun 1960 menjadi Universitas Unggulan Nasional, kemudian juga masuk ke dalam proyek 211 pada tahun 2005, kemudian juga masuk dalam proyek 985 ya, Aryayao Cupau itu pada tahun 2009, dan juga menjadi double first class. Program ini ya, program pemerintah Tiongkok dalam pembangunan universitas dan bidang ilmu kelas dunia di Tiongkok pada tahun 2017. Selanjutnya juga kampus ini ada 5 ya macam maksudnya cabang di Provinsi Anhui, yaitu ada Tunsi Road Campus, di sini ada Luan Road Campus, Ritchie Lake Campus, kemudian Xuancheng Campus, dan juga Intelligent Manufacturing Institute yang ada di sini. Lalu untuk fakultas di sini juga sangat banyak ya pilihannya atau macamnya, dan terutama untuk
Renkung ataupun sangat terkenal dengan ilmu tekniknya dan juga manajemennya. Dari diagram di sini kita bisa ketahui ya bahwa Hebei University of Technology itu sangat terkenal dengan manajemen science dan juga engineering-nya. Selanjutnya untuk staf akademik itu juga sangat bagus. Ya, ada di sini kita bisa lihat sendiri diagramnya sangat jelas juga. Kemudian untuk students ataupun mahasiswanya juga ada lebih dari 50.000. Kemudian dengan undergraduates S1 dengan S2 dan juga S3. Dan yang perlu diketahui bahwa mahasiswa di sini lulusan Hefei Kungietashi ataupun lulusan Universitas Teknologi Hefei itu tingkat untuk mendapatkan lowongan pekerjaan itu juga sangat baik. Selanjutnya kita langsung masuk ke inti dari perkenalan ini, yaitu program-program untuk mahasiswa-mahasiswi internasional. Terutama dibagi menjadi 3 program degree ya, yaitu S1, S2 dan juga S3. Di sini sudah dijelaskan bahwa durasinya untuk S1 4 sampai 5 tahun, untuk S2 3 tahun dan juga untuk S3 itu 4 tahun. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah batasan usia karena batasan usianya untuk mahasiswi yang mau daftar ya untuk S1 itu tidak boleh lebih dari 25 tahun, untuk master program S2 tidak boleh lebih dari 35 tahun usianya, dan juga untuk S3 tidak boleh lebih dari 40 tahun usianya. Kemudian untuk bahasa ya, di sini memiliki sertifikat HSK 4 untuk program yang berbahasa Mandarin atau yang menggunakan instruksi dalam bahasa Mandarin, dan juga memiliki IELTS minimal nilainya 6, kemudian TOEFL 85, Duolingo 100 ya untuk yang program berbahasa Inggris atau instruksi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita lihat untuk program-programnya atau jurusan-jurusannya. Di sini kita sudah bisa lihat tabelnya. Semuanya rata-rata dalam bahasa Mandarin instruksinya, tetapi juga ada 3 ya yang menggunakan bahasa Inggris, yaitu untuk Computer Science Technology, Civil Engineering, dan juga jurusan bahasa Inggris pastinya. Dan di sini juga ada tambahan, ada CSCA, test subject ya, CSCA, yaitu China Scholastic Competency Assessment. Ini adalah bisa dibilang sistem seleksi kampus ya yang diperlukan sebelum masuk jurusan itu. Di sini sudah dijelaskan juga untuk tes subjeknya untuk jurusan ini sarjana teknik ya, itu diperlukan matematika dan juga fisika, tes matematika dan fisika. Kemudian juga untuk IT ataupun komputer, ini juga dibutuhkan CSCA. Ya, Bu Desi. Oke, selanjutnya untuk master program ya, di sini rata-rata semuanya dalam bahasa Mandarin instruksinya dan durasinya sekitar 3 tahun. Tetapi untuk jurusan bahasa Inggris itu di dalam bahasa Inggris instruksinya. Selanjutnya untuk PhD program atau S3, ini juga instruksinya ada 2 bahasa ya, bisa Chinese, bisa bahasa Mandarin, juga bisa bahasa Inggris. Dan durasinya rata-rata 4 tahun. Ya, untuk scholarship ataupun beasiswa yang paling kita tunggu-tunggu informasinya, ini ada untuk yang S1 itu ada CGS, kita mungkin semua familiar, sudah tahu tentang Chinese Government Scholarship, yaitu yang tipe A. Kemudian beasiswa dari Hefei University of Technology ya sendiri,
Itu ada tipe A, B, dan C. Di sini bisa dilihat untuk program dalam berbahasa Mandarin ataupun program dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya juga untuk beasiswa S2 dan S3, yaitu ada Chinese Government Scholarship, tipe A dan tipe B. Ya, lalu juga ada beasiswa untuk mahasiswa baru, ini dari kampus. Tipenya juga ada A, B, dan C. Sebenarnya saya juga sudah kirimkan brosur ya ke chat, jadi untuk teman-teman semua yang tertarik bisa lihat juga brosur yang saya kirimkan. Lalu selanjutnya, ini untuk program selain tadi program degree, juga ada program bahasa, lalu juga program untuk summer school ataupun musim liburan musim panas ya. Lalu juga program jangka waktu pendek dan juga pertukaran pelajar. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan, juga nanti bisa dilihat di websitenya. Lalu selanjutnya ini beberapa foto dalam program bahasa. Dan ini juga ketika summer school, liburan musim panas. Dan bagaimana cara untuk apply? Di sini syarat-syaratnya sudah diketahui, mungkin bisa Bapak, Ibu, saudara-saudari lihat juga. Mungkin yang perlu diperhatikan itu diperlukan 2 surat rekomendasi ya. Ini untuk S1 dan S3. Ini untuk S2 dan S3. Lalu juga dibutuhkan studi plan dan juga SKCK. Surat jaminan keuangan, dan juga lainnya. Sebenarnya ini juga persyaratan sudah ada di website ini. Bagi yang tertarik bisa langsung lihat ke websitenya, kunjungi websitenya. Dan ini yang untuk S1 persyaratannya dibutuhkan tambahan ya. Ini CSCA, test transcript. Lalu juga dibutuhkan surat kuasa dan surat jaminan jika di bawah usia 18. Dan juga tadi ini bisa langsung dibuka websitenya. Di sini kita bisa registrasi dulu. Setelah registrasi kita sign in. Lalu sign in kita bisa langsung mulai aplikasinya ya. Pilih juga untuk program yang diingini. Dan juga dalam bahasanya di sini mau menggunakan bahasa apa. Bisa dilihat dan juga bisa di-apply. Oke. 3 menit lagi, Ibu Desi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir ya, bagian kelima ini tentang fasilitasnya, yaitu ada pastinya ruang kelas yang nyaman dan juga canggih, baru, karena memang baru direnovasi juga. Kemudian untuk kantin, ya kantinnya dengan makanan enak dan juga harga terjangkau sekali. Lalu untuk dormitory ataupun asrama biasanya untuk mahasiswa asing itu yang berdua, tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang bertiga ataupun berempat. Selanjutnya juga fasilitas lainnya, yaitu seperti bus kampus, seperti tempat olahraga, sepeda yang ada di dalam, dan juga perpustakaan pastinya. Oke, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kota Hefei itu sangat indah dan juga cuacanya 4 musim, itu sangat jelas. Selanjutnya untuk kontak lebih lanjut bisa hubungi Ibu Hana ataupun Ibu Sarah. Ya, di sini ada nomor telepon, email, dan juga website. Iya, ini tambahan bahwa Hefei University of Technology itu punya jurusan bahasa Indonesia dan kita sudah mulai dari tahun 2019. Kemudian ini foto-fotonya juga, jadi universitas kami itu punya hubungan yang baik dengan Indonesia dan juga ada pertukaran pelajar ke Universitas Hasanuddin di Makassar. Jadi teman-teman yang ingin kuliah di sini itu sangat kami welcome. Oke, kalau masih ada waktu apakah saya bisa video ataupun nanti lagi, itu juga terserah, mungkin waktu ya, sudah jam 12. Sekian presentasi dari saya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Desi. Nanti mungkin videonya kita bisa putar di sesi break, karena tinggal 1 menit, jadi kita tutup dulu. Saya bikin konklusinya sebentar. Jadi Bapak Ibu, berikut tadi informasi singkat tentang Hebei University of Technology. Jadi terletak di Provinsi Anhui. Untuk Bapak Ibu yang lebih suka suasana metropolitan, mungkin bisa memilih kota ini karena ini juga cukup apa ya? Mungkin yang udah terbiasa tinggal di kota bisa ke tempat ini. Kemudian yang ingin merasakan 4 musim juga bisa memilih kampus Hebei University of Technology. So for the participants who enjoy or who want to stay at the capital city or the metropolitan city, this campus is the best option, as Hebei University of Technology is known as an important center for industry and manufacturing science technological, and this city also experienced 4 distinct seasons, which make attractive destination for students who like experience for spring, summer, autumn, and winter during their studies. Kemudian ada informasi yang cukup penting tadi disampaikan bahwa ada batasan usia ya Bapak Ibu untuk masuk di program S1, S2 ataupun S3. Kemudian juga ada persyaratan masuk dalam tes TOEFL ataupun tes HSK untuk di bidang kuliahnya ketika nanti ini gitu. Jadi nampaknya Bapak Ibu perlu cek berapa skor yang dibutuhkan sebelum masuk ke universitas ini. So this university offers a wide range of academic programs from undergraduate to the doctoral programs. That you need to note for the age requirements, because application for undergraduate programs should be under 25 years old, and the master degree should be below 35, and the doctoral degree cannot proceed 40 years old. So I think if you want to go to this university, you need to make sure about the age condition and also the TOEFL test or HSK test. Okay, mungkin itu sedikit ya yang utama dari situ. Nah, baik Bapak Ibu, karena sudah masuk di pukul 12, saya langsung ke presenter terakhir. So, ya, presenter terakhir dari Northeast Normal University. Our speaker is Ms. Cui Yan, Program Officer at the Division of International Cooperation and Exchange. She plays an important role in advancing international collaboration, particularly in expanding academic networks with various higher education institutions worldwide. So her presence is highly relevant to today's theme, as it's strengthening the international cooperation, expanding access to higher education. Hey, hello, it's Linda. Hello, can you hear me? Okay, we can hear you. Okay. Okay, for Miss Chuyen, right? Okay, yes. I'm sorry that our moderator maybe has some kind of internet problem. So the time is yours now, please. Okay, thank you. Selamat pagi, good morning, distinguished guests, dear colleagues, teachers, students, and friends from Indonesia. It's a great pleasure to join today's session. Thank you very much for having me. My name is Cui Yan from the International Students Office of NANU. I would like to express my sincere appreciation to the organizers for making today's exchange possible. I would also like to extend my special respect and thanks to Dr. Lestari Puspitanisi. For NANU, today's event carries a special meaning because Dr. Lestari is not only an important supporter of China-Indonesia educational exchange, but also an excellent alumna of NANU. So before I begin, may I ask the students joining us today to think about one question.
When you consider studying in China, what matters most to you? Academic programs, scholarships, Chinese language learning, campus life, or future development? I hope today's presentation will help you connect your own goals with the opportunities available at NANU. Let me begin with a brief introduction to NANU. Founded in 1946, NANU is one of the 6 normal universities directly under the Ministry of Education of China. It is also a 2-1-1 project university and a double first-class discipline construction university. NANU has long been known as the cradle of teachers. This identity is not only a historical slogan, it reflects the university's long-standing mission in teacher education, educational research, and talent cultivation. Many international students who studied at NANU have gone on the contribution to education, language teaching, cultural exchange, and public service in their own countries. NANU has a mature academic platform for undergraduate, master's, doctoral, and non-degree study. The university has 21 schools offer 82 undergraduate programs, including 46 national first-class undergraduate specialties. For graduate education, NANU has 23 primary disciplines authorized for doctoral degrees and 34
mayat atau apa saja yang bisa memanjangkan jangkauan kita. Jadi saat menolong orang tenggelam, nggak harus terjun langsung atau kontak fisik secara langsung ke korban. Banyak kasus di Indonesia, orang yang menolong orang tenggelam malah menjadi korban kedua karena langsung menggunakan metode pertolongan paling beresiko, yaitu slow atau membawa nyeret korban secara langsung. Jangan menggunakan metode RIT atau menggapai. Berteriak meminta tolong pada orang kompeten saja, kalian sudah nolong.